Ya. Kenapa Bapak? Kena anak ini terlalu kelewat Pak. Ya. Asli Pak. Dari mulai umur 10 tahun sampai sekarang tahun berapa? 40 tahun umur. Ya, 40 tahun. Itu dari mulai setahun itu mulai main tadi itu Tunggara. Yang paling berat itu dari mulai 20 tahun itu mulai nambah. Tuh Pak, 20 itu mulai nambah. Terus motor 3, pertama semes anyar hilang, yang kedua dijual. Nasi goreng 2, dimodali terus, nggak lama lagi nggak dagang lagi itu. Sehingga Bapak kesal ya? Kesal. Terus nikuna apa, topraknya 3, tebet tambun digarap. Belum sehari-harinya Pak, kalau misalnya nggak dikasih ngambek, hancur Pak di dalam rumah, remuk busuk Pak. Apa termos, apa piring, apa gelas. Ya Allah, aku keselnya pun aneh, kurang sabar apa. Kita Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di Mas Freddy Channel. Ono kabeh kabeh ono. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua buat jalan-jalan lagi guys. Jalan-jalan lagi. Dan jalan-jalan kali ini kita tidak lagi ke tempat wisata, tidak lagi ke lapangan bola, tidak lagi ke tempat wisata kuliner dan lain sebagainya guys. Tapi jalan-jalan kali ini kita mampir ke Polres Tegal guys. Loh, ada apa jalan-jalan di Polres Tegal? Wah, ini kebetulan lagi ada press release ungkap kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa seseorang. Wih, ngeri nemen ya guys. Jadi ceritanya kemarin di desa Pedes Lohor itu ada peristiwa penembakan guys. Wah. Dan tidak kurang dari 1 kali 24 jam pelakunya sudah ditangkap dan diamankan di Polres Tegal. Nah, ini 2 orang ini yang diduga sebagai pelaku guys. Ya sudah, kita ikutin press release dari Pak Kapolres Tegal. Monggo disimak baik-baik ya. Oh, tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati rekan Kasat Reskrim dan rekan-rekan wartawan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengadakan press release ungkap kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa seseorang atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 junto pasal 55 KUHP. Peristiwa ini bermula pada hari tanggal 31 pukul 1 dini hari. Ini ada laporan dari warga masyarakat tentang kejadian di tanggal 30 pukul 23.00. Kejadian yang berada di rumah korban atas nama Kasbari. Ini bermula dari kejadian yang ada di rumah korban, yaitu didengar oleh lingkungan sekitar adanya suara letusan ya, yang diasumsikan atau dikategorikan mirip seperti suara pecahan bola lampu atau petasan yang kecil. Kemudian sesaat setelah terdengar bunyi letusan tersebut, didapati saudara Kasbari ini berjalan ke arah barat, keluar dari rumahnya
dengan memegang kepala bagian belakang yang sudah mengeluarkan darah. Kemudian di perjalanan bertemulah saudara Kasbari ini dengan saudara Rismono dan Junaidi, dan sambil memberikan keterangan bahwa dirinya telah ditembak oleh saudara Dirto. Kemudian ditanyakan oleh saudara Rismono dan Junaidi yang mana Dirto yang dimaksud adalah siapa? Dirto adik saya. Kemudian diantarlah saudara Kasbari ini menuju puskesmas Aisyah. Dari puskesmas dilihat lukanya cukup parah sehingga tidak bisa ditangani dan dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Sesampai di Rumah Sakit Muhammadiyah dilakukan penanganan medis, namun karena pendarahan yang cukup banyak sehingga nyawa saudara Kasbari atau korban tidak bisa diselamatkan dan meninggal pada pukul 4.00 dini hari. Kemudian kami melakukan pendalaman terhadap saudara Kasbari dan saudara Kasbari. Kami mengadakan pendalaman kepada saudara Dirto, yang mana menurut keterangan dari korban bahwa yang menembak adalah saudara Dirto. Kemudian kita tidak mengetahui kebenaran saudara Dirto dan kita melakukan pengejaran terhadap saudara Dirto. Pukul 16.00 kita alhamdulillah kita bisa menangkap saudara Dirto di daerah Bumiayu, Kabupaten Brebes. Nah, ini dari keterangan saudara Dirto, dia melakukan atas petunjuk daripada orang tuanya atau Bapak Tarwat. Motif dari dilakukannya penembakan ini adalah akibat daripada kekesalan daripada Bapak Tarwat selaku orang tua korban, karena semasa hidupnya saudara Kasbari ini banyak merongrong atau menyusahkan orang tuanya, sehingga dibuatlah rencana pembunuhan ini bersama dengan Dirto, yang mana Dirto adalah anak kedua dari Bapak Tarwat. Anak pertama adalah saudara Kasbari tadi, korban. Kemudian disepakati untuk menghabisi nyawa Kasbari dengan cara ditembak. Yaitu kemudian saudara Dirto membeli senapan angin ini sebesar Rp2.500.000. Bapak Tarwat memberi uang sebanyak 6 juta kepada saudari Dirto untuk bagaimana merencanakan pembunuhan ini. Kemudian dibeli senjata ini sebesar 2,5 juta dan kemudian dilakukan perencanaan pembunuhan dan dilaksanakan pada tanggal 30 malam itu yang saya sebutkan tadi. Ini rekan-rekan yang bisa kami sampaikan, nanti kita akan dalami lagi sambil kita interview proses penyidikan lebih lanjut. Mungkin itu rekan-rekan, dan saya sampaikan juga di sini kami mendatangkan tim lapor dari Polda Jawa Tengah untuk mengecek apakah identik peluru yang dikeluarkan dari senjata ini dengan proyektil atau pecahan yang ada di kepala korban, dan hasilnya identik. Jadi kami sudah melakukan upaya-upaya secara scientific crime investigation. Demikian rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil ini ya. Ada pertanyaan apa? Kasih mic dulu. Iya, Pak, izin. Pada saat terjadinya penembakan, Bapak dari Pak Tarwat itu posisinya ada di mana? Oh, posisinya otomatis di Bogor. Masih di Bogor.
Itu di Bogor merantau kontrak atau rumah sendiri Pak? Jadi mereka ini ya, perkenalkan mereka satu keluarga ini merantau. Merantau, Pak. Bapaknya berjualan ketoprak, betul Pak ya? Ya. Kemudian anak kedua juga berjualan ketoprak. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang korban Kasbar ini berjualan nasi goreng, gitu Pak ya? Orang isi batu. Ya, begitu. Nah, ini pada saat saudara Kasbari atau korban ini kembali, direncanakanlah untuk menghabisi nyawa Kasbari. Ya, gitu Pak ya? Ya. Ya. Kenapa Bapak? Kena anak ini terlalu kelewat Pak. Ya, Asli Pak. Dari mulai umur 10 tahun sampai sekarang tahun berapa? 40 tahun umur. Ya, 40 tahun. Itu dari mulai setahun itu mulai main tadi itu Tunggara. Yang paling berat itu dari mulai 20 tahun itu mulai nambah. Tuh Pak, 20 itu mulai nambah. Oke. Terus motor 3 pertama smash anyar hilang, yang kedua dijual. Ya. Nasi goreng 2 Dimodalin usaha dimodali terus, Ya. nggak lama lagi nggak dagang lagi itu Sehingga Bapak kesal ya. kesal. Ya. Terus nikuna apa, topraknya 3 kebet tambun digarap. Ya. Belum sehari-harinya Pak, kalau misalnya nggak dikasih ngambek, hancur Pak di dalam rumah, remuk busuk Pak. Ya. Apa termos, apa piring, apa gelas. Ya. Ya Allah, aku keselnya pun aneh, kurang sabar apa. Ya. Dia kawin tanpa keluarin duit, memang anak ya harus diurus orang tua. Aku yang ngerti, cumanya tolonglah jangan keliwat. Ya, ya, ya. Oke. Ya Allah, aku nangis Pak, Ya, oke. nangis Jadi- hatinya nangis. Ya. Ini sudah jelas ya rekan-rekan. lagi nangis, Motifnya. hatinya nangis. Iya. Allahu Akbar. Ya, oke. Sekarang ganti. Nangis Pak, hatinya Ya. nangis hati. Ya, pertanyaan untuk pelaku, pertanyaan silakan. Mas Dirto, saat Anda menerima perintah dari Bapak, itu apa yang terbersit di benak Anda, mau hanya melukai atau memang niatnya sampai mati? Niatnya hanya melukai aja Pak, sebenarnya mah gitu, cuman kebablasan gitu. Terus gimana ya, saya bingung Pak, yang namanya perintah dari orang tua gitu, saya nggak nurut, gimana nurut juga salah gitu, cuman bingung Pak di situ. Udah gitu saya juga kasihan sama orang tua yang disakiti terus Pak, sama Mas Bari itu. Akhirnya dia sering banget ngadu inilah itu segala macam sama saya Pak. Saya nggak tega akhirnya sama aduan Bapak gitu. Waktu kejadian jenengan datang ke rumah itu jam berapa? Sekira jam 10 lebih seperempat, Menggunakan apa? senapan angin Pak. Nggak datang ke rumahnya? Motor Pak. Di situ warga nggak ada yang mengetahui. Nggak ada yang tahu Pak, posisinya udah sepi di situ, udah jam 10 lebih. Terus saat Anda datang ke rumah itu korban sedang ngapain? Sedang main HP Pak. Ada perbincangan dulu nggak? Ada perbincangan. Apa? Assalamualaikum Kak, ada di rumah Kak? Saya bilang kan. Waktu di rumah? Oh, pembicaraan di rumah. Kan karena udah di jalan udah ngobrol ya. Akhirnya pas nyampe rumah, gimana Kak, sehat? Saya bilang gitu. Alhamdulillah kata dia, sehat gitu. Terus mau bikin apa? Minum apa? Kopi? Mau usah Kak, kata saya kan. Saya langsung istirahat aja. Masuklah dia. Akhirnya pas dia ngadep ke berbalik badan, Ya. disitulah Pak. Tembakanlah. Iya. Senapan ini dalam jarak 3 meter. 3 meteran. Mengenai kepala bagian Belakang. belakang. Berarti di ruang apa ya? Dapur. Di ruang dapur. Iya. Satu kali apa beberapa? Satu kali aja. Pak. Satu kali penembakan. Ya. Udah disiapin ya Mas? Kenapa juga disiapin ya? Sudah. Udah.
dari Jakarta perjalanan bareng? Enggak, dari Bogor. Nggak ada perlawanan Enggak. ya waktu itu ya? Kalau dari Bogor saya sendirian, Pak. Sendiri mereka. Cuman kalau waktu pas dia mau pulang, saya anterin ke terminal, Pak. Gitu. Ngobrol gitu. Mas, setelah sampean nembak terus gimana? Sampean langsung kabur apa? Iya, kabur. Posisi korban waktu itu gimana? Dia masih berdiri, cuman panggil-panggil aja, cuman karena saya takut ya, akhirnya saya lari. Itulah yang saya jelaskan tadi bahwa korban berlari ke arah barat keluar dari rumahnya dan bertemu dengan 2 orang saksi dan yang mengantar ke puskesmas dan rumah sakit. Nah ini rekan-rekan ya, barang buktinya. Ya, senapan, sisa uang yang diberikan oleh orang tuanya ya 6 juta ya. 6 juta, sisa 3.500. Sisa 3.500. Untuk belinya di mana? Nanti kita tahu. Belinya di Ayu. Bumi Ayu. Bumi Ayu Bogor. Bumi Ayu Pasar Wage. Iya. Hubungan keluarga kandung semua ya, Pak? Kandung. Nah, ini ada 4. Jadi mereka membeli senjata dengan 5 buah peluru. Dan di sini masih tersisa 4 peluru. Nah, ya, di sini masih tersisa 4 peluru. Dan ini adalah pecahan sisa proyektil yang hasil otopsi yang ada di kepala korban identik dengan jumlah dengan peluru yang ada di sisa yang kita temukan. Laporan sudah hasil otopsi mau nih jelas. Hasil otopsi kemarin ada luka di bagian mana? Yang menyebabkan kematiannya apa? Hasil otopsi kemarin hasilnya itu ada luka di bagian kepala belakang yang tembus ke tengkorak, yang menyebabkan mati lemas ataupun pendarahan hebat. Berarti proyektil masih bersarang. Masih bersarang Itu masih bersarang di dalam tengkorak. dan sudah kita keluarkan proyektilnya. Hasilnya spesifik dan identik dengan Amunisi yang kita temukan tersangka. Ini baru kali ini dia. Hanya sebelum melakukan penembakan dia ada mencoba untuk berlatih, ada latihan. Itu udah lama ya? Percobaannya. Udah sering pakai senapan? Nggak pernah, Pak. Cuma pernah nyoba minjem doang. Nggak pernah sih sebelumnya, cuman sering liatin sama pernah sekali-kali minjem tembakan punya temen gitu aja. Pak, waktu Bari lihat sampai bawa senapan lagi nggak nanya? Dia nggak nanya. Nggak nanya. Dia nggak curiga karena memang saya sama dia tuh baik-baik aja, Pak. Nggak ada masalah sebelumnya. Coba kalau misalkan memang ada masalah, nggak mungkin saya bisa masuk, Pak. Berarti nggak pernah bertengkar lama ini? Nggak pernah. Oke, pasal 340 pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 ancaman ya, ancaman hukuman mati dan seumur hidup ya. Oke rekan-rekan ya, cukup ya, terima kasih banyak ya. Ya, silakan kalau mau dalami ya. Masjid. Sanak saudara itu punya Dia coba untuk menggunakan diri di masjid. Itu aja ya. Ya, tambahan. Oke guys, itu tadi press release ungkap kasus dugaan tindak pidana kejahatan terhadap jiwa seseorang guys. Yah, lagi musim tembak-tembakan mungkin, jadi sampai di Pedes Lohor, Kabupaten Tegal ada kejadian seperti ini. Tapi luar biasanya Polres Tegal, tidak sampai 1 kali 24 jam pelaku sudah tertangkap guys. Bravo Polres Tegal, luar biasa.
Ya wes yo, setelah kita saksikan video ini, marilah kita kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, bagikan ke semuanya saja, biar informasi ini terang benderang guys. Tidak pakai istilah kata, tidak pakai oh tenan. Tetap stay tune di Mas Freddy Channel, ono kabeh kabeh ono. Terima kasih, sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.